Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Abdul, kita akan simak terlebih dahulu data dari pembukaan bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Untuk Nikkei 225 dibuka melemah 0,71% di level 40.707. SCHI Singapura melemah 0,2% di level 4.232. Kemudian Kospi Korea dibuka melemah 0,07% di level 3.207 dan Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 0,68% di level 25.562. Dan berikutnya kita akan simak saham-saham pilihan pagi hari ini dari Mas Abdul. Pemirsa, dapat Anda saksikan di layar televisi yang direkomendasikan adalah JPFA dengan support di 1595, resistensi di 1745. Kemudian juga KPIG support di 160, resistensi 187, dan MBMA support di 500 dan resistensi di 585. Semua saham direkomendasikan buy di pagi hari ini. Baik, kita ke Mas Abdul. Mas Abdul, kita akan langsung bahas saham-saham pilihan dari Anda. Yang pertama ada Javas sendiri. Seperti apa analisis selengkapnya, Mas Abdul? Baik Mas, terkait dengan Java sendiri di sini, saat ini Java sudah keluar dari minor downtrend ya, sehingga memang ada indikasi Java saat ini bergerak bullish reversal dengan pergerakan di atas EMA 20, tapi yang saya perhatikan bahwasannya secara teknikal di sini Java membentuk yang namanya pattern bullish harami, yang mana ini merupakan continuation pattern, sehingga memang pattern ini bisa dimanfaatkan oleh investor dan saat ini Java sudah menguat sekitar 1,8%. Tapi yang saya highlight di sini adanya pada perdagangan kemarin itu terdapat akumulasi yang cukup masif dari beberapa uh, investor ya, hingga total buying-nya itu mencapai 11,5 miliar rupiah, walaupun memang angka yang cukup kecil, tapi memang untuk saham yang market cap yang sekelas Java ini cukup bisa menggerakkan atau meyakinkan pasar untuk bisa masuk ke saham Java seperti itu, Mas. Oke, Nah, ya level yang tadi saya sebutkan untuk resistensinya 1745 adalah target price yang kedua ya, di yes, benar. 1745. Baik, secara teknikal ataupun jangka panjang dua-duanya bisa dimanfaatkan ya untuk Java, Mas Abdul. Untuk teknikal tentu bisa untuk Java dan secara fundamental juga Java ini cukup menarik. Kenapa? Karena memang penurunan ketika di kuartal 2, mulai dari Maret itu ya sampai dengan Juni itu sorry, itu sebenarnya memang seiring dengan penurunan harga poultry atau unggas. Tapi memang saat ini harga poultry sudah ada di support dan memang Java sudah price in nih, atau sudah naik harganya sebelum memang harga poultry itu rebound. Sehingga memang untuk secara ya midterm itu bisa di hold untuk Java sendiri, Mas. Oke, Java direkomendasikan buy. Berikutnya ada KPIG, Mas Abdul. Seperti apa? Baik, terkait dengan KPIG di sini saya melihat bahwasannya di antara saham eh, grup MNC lainnya memang KPG ini merupakan salah satu saham yang menarik karena bergerak di bidang land ya, land bank. Dan memang di sini saya lihat terkait dengan secara teknikalnya itu sebenarnya cukup oke karena memang ada beberapa pekan lalu itu akumulasi terjadi di Kepik, tetapi yang saya highlight di sini adanya terkait dengan kinerja keuangannya. Di sini kinerja keuangan Kepik ini cukup oke ya, Mas. Secara kuartal 1 2025 saja itu pendapatannya naik 32% secara year on year. Serta untuk PBV-nya sendiri atau book value-nya itu di angka 0,5 kali. Atau di industrinya saja itu di kisaran 2,2 kali. Sehingga KPIG ini sebenarnya masih dihargai cukup murah dari valuasi PBV-nya, Mas. Sehingga ini yang bisa menarik saya, kenapa saya pick KPIG saat ini. Selain secara teknikal, tapi secara fundamental cukup oke. Baik, Kepik direkomendasikan buy. Kemudian juga ada MBMA, Mas Abdul, silakan. Baik, terkait dengan MBMA, di sini saya menggunakan analisis teknikal, pendekatannya dengan historical MA 20-nya itu sangat bagus ya. Untuk MBMA kalau ditarik dari bulan dari bulan Mei 2025 saja, ini ada beberapa kali rebound dari MBMA. Ini mungkin reboundnya itu bisa investor cermati di tanggal 9 Juli, 26 Juni, dan 3 Juni. Itu merupakan rebound yang terjadi pada MBMA ketika menyentuh MA 20-nya dan juga terjadi pada 28 Juli kemarin. Sehingga ini bisa menjadi indikasi bahwasannya tren penguatan MBMA masih sangat bullish karena memang pergerakannya masih di atas MA 20, yang artinya secara minor trendnya itu masih bergerak bullish, sehingga
dengan adanya rebound ini diharapkan MBMA bisa melanjutkan penguatannya pasca memang hasil reversal dari MA20-nya. Di sisi lain memang MBMA sendiri ini saya lihat juga jika ditarik dari pekan lalu itu jika ditarik dari Jumat lalu itu ada aksi akumulasi yang cukup masif ya, hingga kisaran 150 miliar rupiah itu dari beberapa sekuritas jika ditotalkan dari domestik maupun foreign, sehingga ini yang bisa menjadi salah satu katalis positif terkait dengan MBMA. Baik, beberapa saham-saham yang direkomendasikan pagi hari ini dari Mas Abdul, ada JPFA, KEPI, kemudian juga ada MBMA. Dan kita akan simak pergerakan dari IHSG, pemirsa di pukul 9 lebih 06 menit, 1 menit yang lalu ya. Sejauh ini IHSG bergerak melemah, Mas Abdul, 0,44%, kembali ke level 7.500-an, tepatnya di 7.581,444. Top gainers diantaranya adalah ada BRPT, Bufa, BKSL, dan juga Mina. Top losers 4 diantaranya ada Sola, BBNI, Dewa, dan juga INKP. Sektor energi, oke baik, sektor finance ya, sektor perbankan mengalami pelemahan paling signifikan 1,62%, dan sektor yang mengalami penguatan paling signifikan ada sektor properti. Sejauh ini melihat pergerakan IHSG dan juga sektoral seperti apa Mas Abdul, singkat saja sebelum kita akhiri. Oke, baik, terkait dengan IHSG ini sudah saya mention sebelumnya bahwasannya membentuk candle shooting star dan ada potensi menutup area gap di kisaran level 7.552. Dan secara sektoral memang di sini pemberatnya adalah finance ya sektornya, karena memang menunggu data yang telah saya mention tadi, ada proyeksi terkait dengan besok perilisan data kinerja laporan keuangan saham Himbara ataupun big banks. Sehingga ini bisa menjadi salah satu faktor mengapa memang wait and see terjadi di saham-saham Himbara ataupun perbankan, seperti itu. Baik, Mas Abdul, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Semoga dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi kepada pelaku pasar untuk menerapkan strategi investasinya hari ini. Namun keputusan investasi kembali ke investor. Sukses selalu, sehat selalu Mas Abdul. Terima kasih, sampai jumpa. Baik, dan pemirsa tetap bersama kami. Sejeda kami, saya dan juga Safa akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Safa, informasi apa yang nanti akan disampaikan? Baik, Wiki dan pemirsa, ini ada PT Fapros Tbk berhasil membalikan kerugian menjadi laba di semester 1 2025. Informasi yang kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.